Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai perangkat pembelajaran terbaru. Adapun perangkat pembelajaran terbaru ialah dikenal dengan istilah modul ajar. Nah, modul ajar ini baru ditetapkan oleh Menteri Pendidikan kita yaitu Nadiem Makarim pada tahun 2022 sampai 2023. Namun, modul ajar ini akan baru diterapkan secara nasional yaitu pada tahun 2024 nanti. Nah, pada kurikulum sebelumnya perangkat ini dikenal dengan istilah FEP. Namun setelah kurikulum itu telah berubah menjadi kurikulum merdeka, perangkat pembelajaran ini dikenal dengan istilah modul ajar. Berbicara tentang modul ajar, di sini saya akan menjelaskan format atau elemen yang ada di modul ajar. Nah, pada perangkat pembelajaran yang saya temui, terdapat yang namanya informasi umum. Informasi umum ini terdiri dari 8 aspek. Yang pertama ada identitas modul. Pada modul yang saya temui, identitas modulnya, nama penyusunnya yaitu Tim Pai dan Budi Pekerti, instansinya dari SMK Perbankan Nasional Jakarta, tahun penyusunnya 2023-2024, jenjang sekolahnya yaitu SMK, mata pelajarannya Pai dan Budi Pekerti, fase yang digunakan yaitu fase F pada kelas 11 semester genap. Dengan materi bab 8, ada menggunakan media sosial, alokasi waktunya 3 pertemuan per 9 jam pelajaran. Artinya satu pertemuan itu terdiri dari 3 jam waktu. Setelah identitas modul, ada yang namanya kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini memuat capaian pembelajaran fase F dan juga alur capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran fase F ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Yang kedua tadi ada alur capaian pembelajaran. Nah, alur capaian pembelajaran ini merupakan alur atau proses yang akan dilalui dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ini memuat tentang karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila dapat kita lihat di samping, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dan juga sarana dan media pembelajarannya ada laptop, audio, LCD, atau proyektor. Selanjutnya ada target peserta didik. Nah, target peserta didik di sini menjelaskan bahwa peserta didik reguler atau tipikal itu adalah umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran ini adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Nah, dalam modul ajar ini menggunakan 3 model dalam pertemuan ini, dalam materi pertama ini, yaitu ada kartu sortir atau card sort. Yang kedua ada the power of two. Yang ketiga ada model berbasis proyek atau yang sering kita dengar dengan istilah PJBL. Selanjutnya ada kata kunci. Kata kunci di sini ada online, suuzon, gibah, media sosial, hoak, tajasus, ajaran kebencian, dan juga tabayun. Yang terakhir adalah materi pembelajaran. Nah, pada materi pembelajaran ini terdiri dari 6 materi. Yang pertama ada pentingnya adab menggunakan media sosial. Yang kedua ada pengertian adab menggunakan media sosial. Yang ketiga ada dasar nakti. Yang keempat ada adab menggunakan media sosial. Yang kelima ada penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. Dan yang terakhir yaitu hikmah adab bermedia sosial. Selain dari informasi umum yang telah saya jelaskan tadi, selanjutnya ada komponen inti. Nah, komponen inti inilah yang merupakan poin penting dalam modul ajar. Dalam komponen inti ini terdapat 7 aspek dalam pembelajaran. Yang pertama ada tujuan kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan kegiatan pembelajaran ini adalah untuk mencapai pemahaman, keterampilan, dan sikap tertentu pada peserta didik. Nah, dalam modul ajar ini ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan adab menggunakan media sosial. Yang kedua, menjelaskan dalil nakti adab menggunakan media sosial. Yang ketiga, menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Yang keempat, membuat postingan dan komentar di media sosial yang positif. Yang kelima, meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberikan keselamatan bagi individu dan masyarakat. Dan yang terakhir, membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan, dan cinta damai.
Selain dari tujuan kegiatan pembelajaran, ada juga yang namanya pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini ialah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan-pertanyaan pemantik ini pertanyaan yang seharusnya dapat dijawab oleh siswa apabila mereka telah selesai mempelajari materi atau topik pembelajaran tertentu. Misalnya pada modul ajar ini kan judulnya ada menggunakan media sosial. Nah, pertanyaan pemantiknya kalau dalam modul ajar ini yang pertama adalah selama ini HP kalian dimanfaatkan untuk apa saja? Yang kedua, selama ini media sosial apa saja yang kalian ikuti? Yang ketiga, dari media sosial yang kalian ikuti itu apa manfaat dan dampak negatifnya? Jadi pertanyaannya itu masih berkaitan dengan materi pelajaran yang diulangi oleh guru setelah guru menjelaskan. Selanjutnya yaitu poin keempat, kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran inilah yang merupakan poin penting dalam penerapan modul ajar. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga diakhiri dengan kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3 pertemuan. Nah, pertemuan pertama pada modul ajar ini menggunakan metode pembelajaran kartu sortir. Tadi telah dijelaskan pada model pembelajaran. Yang kedua, pada pertemuan kedua menggunakan model pembelajaran the power of two atau card sort. Dan yang ketiga, pertemuan ketiga menggunakan model pembelajaran PJBL. Dalam setiap pertemuan itu diusahakan untuk tidak memakai model pembelajaran yang sama. Karena apa? Karena kalau memakai model pembelajaran yang kemarin itu akan terkesan monoton dan siswa akan merasakan bosan. Misalnya minggu ini menggunakan metode ceramah, minggu depannya metode ceramah lagi. Tentunya siswa akan bosan tentang penyampaian materi tersebut. Setelah kegiatan pembelajar ada yang namanya refleksi atau gambaran. Nah, refleksi atau gambaran ini ialah cara bagi siswa untuk meresapi atau mendalami pengetahuan yang baru dipelajari dengan bantuan guru tentunya. Nah, poin yang keenam ialah asesmen atau penilaian. Nah, asesmen atau penilaian ini adalah sebagai bentuk evaluasi. Sebagai bentuk evaluasinya ialah asesmen. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dilakukan berkenaan dengan proses suatu penilaian dalam pembelajaran yang telah dilalui. Penilaian ini terdiri dari penilaian afektif, kognitif, dan juga psikomotorik dalam diri seorang siswa. Dan yang terakhir yaitu poin tentang kegiatan pengayaan dan remedial. Tentu tidak asing bagi kita mendengar kata remedial. Remedial itu pembelajaran ulang yang dilakukan peserta didik yang belum memenuhi atau yang belum memahami materi dengan baik. Dengan kata lain, yang belum mampu mencapai tujuan pembelajaran. Artinya, peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM maka biasanya diikutkan remedi. Selanjutnya pengayaan. Pada pengayaan, peserta didik yang sudah mencapai kompetensi minimal mendalami lebih lanjut buku atau kitab yang telah diajukan oleh guru. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.